Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu, kan diri, sejukkan hati. Ya, kita masih dengan tema keteladanan keluarga Nabi Ibrahim bersama dengan Ustazah Bunga Yayan dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Sri Kandi KBLP ya. Ibu-ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab, Bu. Iya, ada yang ingin bertanya, Bu? Untuk Ustazah, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda dari Majelis Taklim An-Naba. Ingin bertanya Ustazah, amalan-amalan apa saja yang dikerjakan selama bulan Zulhijjah ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, dari Ibu Dinda pertanyaannya untuk amalan-amalan yang bisa kita kerjakan selama bulan Zulhijjah. Silakan Ustazah. Ya, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, tadi Bunga sebutkan tentang surat Al-Fajr ayat 1-2. Ya, bismillah wal fajr wal layalin asyr. Ya, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. 10 itu disebutkan di awal-awal bulan Zulhijjah. Kemudian disebutkan amalan yang ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah dari jihad fisabilillah. Ini hadis Bukhari, Bu. Ternyata itu adalah amalan di awal bulan Zulhijjah. Jadi Bunga sebenarnya udah nyampein sebelum kurban sebenarnya. Sebelum pas Dzulqa'dah itu semua masjid Bunga sampaikan supaya kita ibaratnya itu udah prepare gitu ya. Yang pertama jelas puasa. Puasanya dari tanggal 1 Zulhijjah. Tis'an sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 nggak boleh puasa, Bu. Karena 10 itu Idul Adha, 3 hari tasyrik. Ya, 11, 12, 13. Itu haram puasa. Karena itu hari makan minum. Sama kalau kita ngomong Idul Fitri. Idul kembali, Fitri itu artinya makan. Biasanya nama Fitri hobi makan, Bu. Ada yang nama Fitri bisa gemuk, kalau nggak gemuk mah nggak sesuai nama. Lanjut lagi, puasa. Ternyata dia ada puasa namanya puasa Arafah, ya. Jadi 2 tahun dosa kita diampuni, qoblahu wa badahu. Yang setahun yang lalu sama setahun ke depan, tapi dosa kecil. Jadi usahain ya, kemarin ya kita puasa ya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, ya. Jadi puasanya itu 2 tahun dosa-dosa diampuni. Ntar jangan lupa ya di Muharram, tanggal 10 Muharram ada puasa Asyura. Nah, itu hari pembuangan tabot. Nah, hati-hati kalau lagi puasa, ntar ngikutin tabot pecah puasa. Nyampe kini balu. Bawa air aqua 1. Itu mama biasanya. Kayak 1 puasa. Oke, yang kedua, takbir mutlak, takbir muqayyad. Nah, sekarang kita masih takbiran ya. Ternyata takbirannya itu, kalau di dalam hadis itu disebutkan takbir mutlak itu dari tanggal 1 Zulhijjah. Jadi kemarin kita tanggal 28 itu udah tanggal 1 Zulhijjah kan ibu-ibu ya. Itu udah takbiran, namanya takbiran mutlak. Bahkan para sahabat mengatakan, Ibnu Abbas, Abu Hurairah itu di pasar-pasar bertakbir. Mengajak orang dan semua di pasar bertakbir begitu. Cuman di kita nggak biasa, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kemarin pernah dicoba ya, di salah satu masjid habis sholat kita takbiran. Kata bapak-bapak apa? Ustazah, belum lebaran. Karena nggak belajar fikih gitu ya. Nggak terbiasa. Oke, tanggal 10 Zulhijjah ada namanya takbir muqayyad. Nah sekarang tanggal 10, oke, 11, 12, 13 takbir muqayyad. Nah biasanya almarhum Papa Bunga ngomong, kalau di dusun itu takbiran itu paling banyak kan memang Idul Adha ya. Makanya Idul Adha itu rame kalau di dusun. Tapi kalau di kota mah Idul Fitri yang rame. Iya, coba di Palembang ya, Ra. Iya. Kalau Idul Adha luar biasa karena mereka doain yang naik haji, kemudian yasinan, terus ke rumah-rumah makan-makan 4 hari takbiran, bayangin daripada Idul Fitri yang 1 hari cuma takbirannya. Oke. Takbir muqayyad, takbir mutlak. Oke. Kemudian yang ketiga doa. Doanya apa nih gitu. Ternyata surat Al-Baqarah 200-201 doa sapu jagat. Ibu tahu kan doa sapu jagat? Tahu ya Bu. Kalau jagatnya aja nggak pakai sapu gimana? Oke. Doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat kata Atina,
Ya Allah, berikan kepada kami, aku, suamiku, anak-anakku, kebahagiaan dunia akhirat dan jauhkan kami dari azab api neraka. Oke, ingat Quran bilangnya atina, enggak atini. Kalau atini berikan pada diriku sendiri. Ada ibu-ibu yang lagi marah sama suami, dia ganti robana atini. Ngapain doain suami katanya? Kenapa diganti atini? Ya Allah, berikan pada diriku sendiri katanya gitu. Nggak boleh ya. Oke, yang keempat itu zikir. Zikirnya khairud doa, ada disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyakin itu. Kalau kita kan biasa itu 100 kali Bun sehari. Kan pakai zikiran itu tuh yang pakai digital tuh enak gitu diiniin ya. Tapi kalau enggak bisa pagi misalnya 20, ntar habis zuhur 20, ntar nyampe tuh 100 ya. Oke. Kemudian jelas amalan puncaknya adalah udhiyah. Nah, hari ini kita udhiyah nih. Ada pertanyaan nih, karena Bunga sekolahnya fikih, Bunga ngajarin fikih. Di kitab-kitab fikih nggak pernah ketemu kata kurban. Nggak ada pelajaran fikih kurban. Yang ada fikih udhiyah. Ternyata luar biasa, kata kurban itu secara umum artinya mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kalau ibu majelis taklim sekarang ini deketin diri sama Allah nggak? Ini kurban. Tapi kalau kita ngomong udhiyah dengan kata boha huruf bot, berarti itu pasti nyembelih hewan. Cuman kan sekarang kita biasa Bunga kata kurban ya nggak masalah karena kita udah tahu kurban itu nyembelih. Tapi diingat ternyata kata udhiyah yang benernya. Iya. Dan puncaknya adalah udhiyah. Dan ingat jangan lupa haji juga merupakan bagian dari amalan yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah. Iya itu. Jelas Bu, amalan apa saja Bu ya yang bisa kita kerjakan selama bulan Zulhijjah ini. Ya, ada lagi Bu yang bertanya? Ya, silakan Ibu. Mikrofonnya Bu boleh dikasih. ayo silakan. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sri Kandi KBLB, Keluarga Besul Lembak Bengkulu. Baiklah Ustazah, sangat jelas sekali atas ceramah yang Ustazah sampaikan tadi, sangat menyentuh sekali cerita masalah Nabi-Nabi tadi. Yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Sri. Ibu Sri, iya. Ya Ustazah, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Ustazah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi belum selesai kisah Ibrahim alaihissalam ya. Pada saat Hajar melahirkan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat bayi merah itu lahir, Sarah cemburu dan Allah juga cemburu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala cemburu? Karena Ibrahim alaihissalam sibuk ngurusin anak. Allah punya rasa cemburu. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk dipindahin nih ke Mekah Bu, di Bakkah, daerah kering kerontang yang nggak ada air sama sekali. Dikasih air minum satu, botol gitu ya, botol kulit, kemudian dikasih buah kurma beberapa butir. Pada saat diajak ke sana, apa yang ditanyakan oleh Hajar? Allahumma amaroka bihaza. Ya Ibrahim, wahai suamiku, apa ini perintah Allah ya? Beliau Ibrahim karena sedih ninggalin anak, masih merah gitu. Istri habis lahiran, beliau cuman sedih gitu loh Bu. Apa jawaban Hajar? Jika itu perintah Allah, tentu aku dan anakku tidak akan disia-siakan. Allah pasti akan menjaga kami. Ini ya, bagaimana beliau ma'iyatullah, merasa selalu bersama Allah. Sehingga peristiwa Safa Marwa, sa'i, itu disebabkan karena kehausan ibu-ibu. Kemudian kaki Ismail, peristiwa zumi-zumi, air zam-zam. Dan ternyata luar biasa, Masya Allah. Ya. Pada saat itulah beliau Hajar dan anaknya bisa hidup. Kemudian karena ada sumber mata air, semua orang itu akhirnya jadi perkampungan. Dan luar biasanya Ibrahim
Setelah Ismail umur 10 tahun, tiba-tiba bawa golok, Bu. Bu, 10 tahun nggak gedein anak, tiba-tiba suami ibu bawa golok mau nyembelih anak ibu gimana? Enak aja. Iya, Ustazah, masalah tentang penyembelihan ini nanti akan kita lanjutkan setelah jeda ya Ustazah ya. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.